Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan saya akan menjelaskan ya tentang budidaya jagung dari awal. Budidaya jagung kita pada awalnya akan mempersiapkan lahan. Jadi dalam budidaya jagung, lahan yang harus kita perhatikan harus bersih. Berarti kita harus membersihkan lahan, membebaskan lahan dari gulma, sisa-sisa tanaman sebelumnya, dari ranting atau cabang yang mengganggu di lahan tersebut. Setelah itu dilakukan, apa yang selanjutnya? Olah lahan. Nah, olah lahan di sini di BSIP Kalteng ini, Kalimantan Tengah ini, kita menggunakan kultivator ya, yaitu Alsintan mini ya, yang kita pakai. Kalau kulti itu kan mini yang kecil ya. Jadi kita akan menggunakan bajak rotari, menggunakan cakar bajanya untuk menggemburkan tanah atau lahan ya. Nah, setelah itu kita membentuk bedengan. Setelah bedengan terbentuk, apa yang harus dilakukan? Pemberian pupuk kandang ayam. Nah, saat pemberian pupuk kandang itu, setelah pemberian kita harus menginkubasikan, dalam artian nggak bisa langsung tanam ya. Dia harus diinkubasikan di lahan selama berapa hari? 10 sampai 15 hari. Nah, setelah itu kita akan melakukan penanaman. Nah, pada penanaman jagung manis kita menggunakan jarak tanam antar baris itu 50 cm, kalau yang dalam baris itu 40 cm ya. Jadi yang akan kita gunakan 50 kali 40 cm, 50 antar baris, 40 dalam baris. Nah, itu yang kita gunakan atau kita aplikasikan di lapangan ya. Setelah itu dengan sistem menanam secara tugal ya. Jadi tanam langsung benihnya, biji ya, ya, benih atau biji itu sama aja. Dalam satu lubang kita akan menanam 2, tiap lubang 2. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Agar nanti kalau misalnya yang lainnya ada yang mati, itu bisa disulam dari yang 2 itu, Pak. Ya. Jadi untuk antisipasi kemungkinan yang tidak tumbuh dari sekian tanaman yang ada, luasan dengan luasan yang sudah disiapkan, itu nantinya ada jagung yang tidak tumbuh. Nah, disitulah kita nanti akan mengurangi jagung yang 2 itu jadi 1 ya. Kita kurangi sebagai penyulaman ya. Ini penyulamannya seperti itu. Nah, setelah itu nanti selesai tumbuh dan harus melakukan sanitasi, itu harus dilakukan. Jadi sanitasi itu dilakukan kapan? Sanitasi dilakukan kapan? Pada saat apa? Pada saat gulmanya tumbuh, terus dia biasanya suka mengganggu tanaman, Pak. Kan tanaman tumbuh, biasanya dia tuh bisa di pinggir-pinggirnya. Jadi pas di saat itu kita melakukan sanitasi lagi. Jadi sanitasi itu dilakukan apabila saat diperlukan. Dalam artian sanitasi itu dilakukan tidak mesti harus 2 minggu sekali, tapi melihat kondisi di lapangan ya. Nah, berarti setelah itu kemungkinan untuk pemupukan pertama itu kapan dilakukan? Pada saat umur berapa kalau tanam biji?
Jadi ada nggak yang bisa dilakukan pada saat umur 10-15 hari setelah tanam. Nah, itu yang harus dilakukan. Mungkin dari situ ada yang ditanyakan. Nah, ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, Ya. kalau misalnya yang untuk pemupukan itu kan dilakukan setelah 10-15 hari setelah tanam. Ya. Nah, itu tuh pemupukannya menggunakan apa Pak? Oh ya. Jadi pemupukan pertama kita akan menggunakan pupuk kimia. Iya. Ya, karena yang ada saat ini kimia dan kita nggak bisa organik atau memang menuju ke organik tapi masih semi ya. Jadi intinya pemupukan pertama dilakukan 10-15 hari menggunakan pupuk NPK dan urea, ditambah urea ya. Dengan caranya gimana memupuknya? Ditugal, jadi membuat lubang lagi. Nah, di berapa jaraknya antara tanaman dan pupuk itu minimal 5 cm, minimal, jangan terlalu dekat. Dengan dosis rendah ya, jadi 5-10 itu untuk ukuran bukan. Mungkin dari itu ada lagi yang ditanyakan selain pemupukan apa? Untuk dosisnya itu berapa Pak? Untuk dosisnya kita pakai dosis rendah, kita pakai 300 untuk NPK 300 dan urea 200 per hektar, 200 kilo ya. Jadi 300 untuk NPK, 200 untuk urea per hektar. Nah, itu nanti kita bagikan sampai dapat per pohon ya. Tapi adalah nanti kita akan hitung-hitungan nanti ya. Jadi sampai dapat per pohon. Dah, ada lagi? Yang untuk jagung itu kan kita melakukan tugal kan Pak. Nah itu kan cuman bibitnya aja. Nah itu kenapa kita tidak menggunakan persemaian dulu Pak? Jadi gini, kenapa kok harus langsung tugal benih? Nggak menggunakan persemaian. Nah, jadi satu, kalau untuk persemaian itu bisa aja dilakukan. Itu juga pernah dilakukan di sini. Nah, kalau bisa dengan langsung tugal, kenapa harus persemaian? Nah, kan gitu ya. Persemaian itu nantinya akan memutus 1-2 hari, dia memiliki stressing lagi kan ya. Nah, yang seharusnya tetap tumbuh karena dia menggunakan tapin tanam pindah itu. Jadi saat memindah itu ada akar yang terputus, jadi itu mengakibatkan stres pada tanaman. Penyelesaiannya 2-3 bahkan sampai 1 minggu, ataupun bisa juga kematian itu kalau tidak hati-hati saat melakukan tanam pindah. Kalau tugal itu tidak mengalami stres, dia langsung terus tumbuh ya. Jadi kelebihannya itu ada, kekurangan juga ada. Kalau kekurangannya saat tugal, pada saat tanaman itu mati, itu kita harus mencarikan lagi, dan umurnya yang satunya tanpa melalui stres, yang satunya masih melalui stres. Jadi tingkat pertumbuhannya dia akan kalah atau terganggu dulu ya. Menyesuaikan Saat penyesuaiannya itu gimana, masih tertinggal dia, karena yang satu tanpa mengalami stres, yang satunya masih
mengalami stres. Ya. Ada lagi? Jika lebih unggul mana Pak? Secara semai atau langsung tugal? Kalau lebih unggulnya, saya rasa sama-sama aja. Kalau sistem semai semua, dia kan stresnya sama-sama. Satu petak, kan ya, satu hamparan ya. Kita tanam pindah semua. Kalau stres satu, stres semua. Dan di saat kelebihan tanam pindah, itu kita setiap lubang tanam itu ada semua. Ada tanaman yang merata. Tapi kalau yang tugal, itu ada yang tinggi, Pendek. ada yang agak pendek. Nah, jadi keseragaman pun juga kurang sebenarnya. Cuman dia tidak mengalami stres. Nah, saat pertumbuhan itu mungkin tertinggal karena beberapa faktor, bisa jadi seperti itu. Bisa terlalu dalam saat melakukan penugalan, jadi tanam itu, jadi dia menembus ke atas, menembus tanah itu agak sulit, agak Lambat. terhambat ya, Iya. agak terhambat. Ada sebagian yang nggak dalam, tapi dia cepat, akhirnya dia tumbuhnya sebenarnya sama aja. Ini sama. Cuman kekurangannya itu pasti ada saat tanam pindah. Dia memerlukan 2 kali pekerjaan yang terulang. Dia udah nyemai, habis itu pindah. Tapi kalau tanam pindah kalau tugal ya, kalau tugal begitu tanam udah terus. Jadi tenaga itu tidak double, tidak bekerja 2 kali gitu ya. Mungkin itu. Ada lagi yang lain? Tapi kan Pak, untuk yang perpindahan antar semai kan sama-sama 2 kali kan Pak. Ini kan perpindahannya kita pas di penyulaman. Kalau misalnya kita melakukan persemaian, itu kan pasti satu-satu itu udah ketahuan tumbuhnya Pak. Ya. Jadi nggak usah melakukan penyulaman lagi. Belum kan tentu. Oh. Apakah bisa saat tanam pindah, ini kan rata semua nih, sudah terisi. Apakah sampean bisa itu dikatakan 100% hidup? Apakah bisa menjamin? Tanam pindah pun kenyataannya seperti itu. Setelah kita tanam semua, ini sudah dilakukan ya. Ternyata masih banyak juga yang harus menyulam. Jadi malah ininya tersendatnya makin jauh dia, terhambatnya. Dia harus ngejar yang sudah hidup. Sementara yang baru disulam lagi, dia berusaha untuk hidup. Jadi tanam pindah pun enggak 100% hidup semua. Dalam satu baris ada 2, 3, bahkan ada sampai lebih dari 10. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu saat malam itu ada serangan hama, apakah, yang tahu-tahu paginya udah patah, batangnya patah, hilang, layu. Jadi plus minusnya tuh ada, kurang lebih sama tapin sama tugal itu ada plus minusnya. Cukup. Mungkin itu aja untuk uraian tentang budidaya jagung manis. Lain kali kita akan sambung lagi mengenai pertumbuhan yang selanjutnya. Cukup sampai sini. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak.